可起。 主体可能败，敌之种，那就是鸿蒙子其种。这看见了宇宙。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-238. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shihao telah berhasil menyelesaikan seluruh pelatihannya, yang juga Shihao telah keluar dari pengasingan dan bertemu dengan Penetua Meng, dan juga Shihao kembali ke tempat Akademi Tianzhen, yang di sana Shihao melihat Akademi Tianzhen sekarang sudah dipandang rendah karena mereka yang tidak memiliki seorang jenius puncak, berbeda dengan dua akademi lainnya yang kemarin juga 4 jenius puncak mereka telah muncul dan mereka sempat melakukan pertarungan karena adanya sedikit keributan yang terjadi. Dan singkatnya Shihao telah muncul di sana dengan Shihao juga merebut sebuah kotak harta, dan kedatangan Shihao di sana direndahkan oleh dua akademi lainnya karena menganggap Shihao yang telah kalah jenius dari 4 jenius lainnya. Tetapi Shihao melawan balik mereka, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan keributan yang terjadi antara Akademi Tianzhen dan juga Akademi Suci serta Akademi Abadi, dengan di sana Raja Matahari Ungu datang ke tempat mereka, dan juga Raja Matahari Ungu memberikan obat pemulihan kepada Zitong. Setelah sebelumnya mendapatkan serangan balik dari Shihao, di sana Zitong kedatangannya sekaligus juga memberikan sikap remeh kepada Shihao, yang ternyata alasan dari Ji Jiaoxi dan juga Zitong menyerang Shihao sebelumnya karena suruhan dari Raja Matahari Ungu yang ingin mengetes kekuatan Shihao. Hal ini pun membuat Shihao menjadi sangat kesal kepada Raja Matahari Ungu. Kelinci kecil dan juga Chou Yusheng, mereka berdua membela Shihao dengan mereka yang juga marah-marah kepada Raja Matahari Ungu. Hal itu juga membuat Zitong kesal karena seniornya dimarahi oleh dua temannya Shihao, dan Zitong pun kembali menghina Shihao dengan membandingkan Shihao dan juga seniornya, yang dimana seniornya Raja Matahari Ungu telah menyatu dengan benih Dao kualitas tinggi, sedangkan Shihao masih belum menyatu dengan benih Dao. Wanita rubah membalas bahwasanya Zitong telah menuduh Shihao tanpa adanya bukti, tetapi Shihao membenarkan perkataan Zitong bahwasanya dirinya memang tidak menyatu dengan benih Dao. Raja Matahari Ungu membalas dengan menunjukkan rasa kekecewaannya karena ternyata Raja Matahari Ungu yang mengetes kekuatannya Shihao, tetapi karena Shihao yang tidak menyatu dengan benih Dao membuat keinginan bertarung dari Raja Matahari Ungu melawan Shihao menjadi menghilang karena menganggap kekuatan mereka yang tidak setara. Tetapi Shihao tidak takut jika bertarung melawan Raja Matahari Ungu, yang membuat Raja Matahari Ungu pun mau untuk bertarung melawan Shihao, dan juga Raja Matahari Ungu ia akan menurunkan kekuatannya untuk bisa membuat keadilan pada pertarungan duel mereka, yang dimana Raja Matahari Ungu menurunkan tingkatan kultivasinya dari Dao Void Realm menjadi Dewa Heavenly, yaitu sama seperti Shihao yang masih Dewa Heavenly. Yang langsung pun mereka berdua bersiap-siap untuk bertarung, dan di sana juga ternyata adanya Wutai, yang dimana Wutai ini merupakan orang yang telah Shihao kalahkan juga dari murid Akademi Abadi, yang waktu itu juga Shihao merebut Armor Liter Sky King dari tangannya Wutai. Dan di sini Wutai masih memiliki dendam kepada Shihao, dan dirinya ingin sekali untuk melihat kekalahan Shihao pada pertarungan ini. Kesombongan dari para jenius tertinggi membuat kelinci kecil kesal kepada mereka karena mereka bertingkah selayaknya memiliki kekuatan hebat. Pada dulunya adanya monster kekosongan yang mengancam mereka, tetapi mereka tidak muncul pada saat itu, dan waktu itu Shihao lah yang membereskan monster kekosongan itu, dan kelinci kecil tidak suka kepada mereka yang mengaku terkuat tetapi tidak melawan monster kekosongan. Setelah Raja Matahari Ungu menurunkan tingkat kultivasinya, pertarungan mereka berdua dimulai dengan Raja Matahari Ungu menyerang duluan dengan ia melepaskan sebuah bayangan tangan besar yang mengarah kepada Shihao.
Tetapi Xiao mampu untuk bisa membongkar serangan tersebut dengan serangan kecilnya Xiao, yang hal itu pun seketika membuat Raja Matahari Ungu menjadi kaget. Ia penasaran dengan teknik misteriusnya Xiao yang dapat membongkar serangannya. Dengan Raja Matahari Ungu kembali mempersiapkan serangan, yang serangannya kali ini memberikan aura tekanan lebih dahsyat daripada sebelumnya, yang juga membuat para penonton mengagumi kekuatan dari Raja Matahari Ungu. Yang di sana rombongan teman-temannya Xiao termasuk adanya Lu Tao yang datang untuk menonton. Ia merasa khawatir kepada Xiao, sedangkan untuk Wu Tai ia tampak begitu puas karena ia yakin Xiao tidak akan bisa menahan serangan tersebut dan akan kalah dalam pertarungan ini. Serangan yang dipersiapkan oleh Raja Matahari Ungu merupakan serangan seperti planet, yaitu Matahari Ungu yang akan dilemparkan kepada Xiao. Tetapi di saat Raja Matahari Ungu yang masih mempersiapkan serangannya, Xiao kembali melepaskan serangannya, yang serangan itu berupa guntur berwarna emas, yang serangan tersebut dapat kembali lagi membongkar serangan dari Raja Matahari Ungu yang membuat serangannya langsung runtuh seketika, dan hal itu membuat para pendukung dari Raja Matahari Ungu terbengong dengan kekuatan Xiao yang dapat membatalkan serangan Raja Matahari Ungu. Dan di sana Xiao yang kesal kepada Wu Tai yang telah menghinanya, Xiao pun langsung menyerang Wu Tai dengan tendangannya, yang membuat Wu Tai seketika terluka akibat serangan Xiao. Dan Raja Matahari Ungu yang telah 2 kali serangannya digagalkan oleh Xiao, kini ia mengakui kalau ia telah salah meremehkan Xiao. Dan kali ini Raja Matahari Ungu akan bertarung serius dengan ia mengeluarkan kekuatan dari harta Phoenix sejati. Xiao juga langsung menggunakan teknik kunpengnya, dan setelahnya mereka berdua saling menyerang satu sama lain. Tetapi dalam pertarungan itu, Phoenix Ungu dari Raja Matahari Ungu dapat memakan burung kunpengnya Xiao, membuat Raja Matahari Ungu mengira kalau ia telah berhasil menghentikan burung kunpengnya Xiao. Tetapi hal itu keliru. Di sana pun Xiao langsung meningkatkan kekuatan dari burung kunpengnya menggunakan teknik benih tubuh, yang membuat burung kunpengnya Xiao berevolusi menjadi Kunpeng Shen dengan memiliki wujud manusia bersayap. 万法可解。 Yang langsung pun Kunpeng Shen yang berada di dalam tubuh dari Phoenix Ungu langsung menyerangnya dari dalam. Yang serangan tersebut membuat tubuh dari Phoenix Ungu mengalami luka, dan pada akhirnya tubuh Phoenix Ungu dihancurkan oleh Kunpeng Shen dari dalam. Yang serangan itu juga mengakibatkan Raja Matahari Ungu mengalami luka, yang membuat Xiao kembali memenangkan peraduan teknik mereka. Dan hal ini pun membuat teman-temannya Xiao dan juga para anggota Akademi Tianzhen mereka semua senang, terutama para anggota Akademi Tianzhen yang akhirnya mereka sekarang memiliki rasa kebanggaan setelah selama ini Akademi Tianzhen diremehkan oleh 2 akademi lainnya karena mereka yang tidak memiliki jenius puncak. Dan untungnya sekarang Xiao muncul menunjukkan kekuatan Akademi Tianzhen yang masih belum berakhir, dan sebagai perwakilan jenius puncak Akademi Tianzhen mereka. Dan tak lama kemudian adanya sebuah guncangan besar, dan lalu pun pintu menuju tempat dari kota abadi bawah tanah ataupun gua abadi akhirnya telah terbuka. Dan di sini Xiao memberikan pengumuman karena dirinya telah memenangkan pertarungan ini, maka Xiao akan mengambil hak untuk dirinya dan juga Akademi Tianzhen untuk pergi duluan menelusuri gua abadi. Dan di sana juga Raja Matahari Ungu ia juga mengakui kesalahannya kepada Xiao karena telah meremehkan kemampuan Xiao. Tetapi tak lama kemudian 3 puncak jenius lainnya mereka datang mengepung Xiao, menandakan mereka yang tidak setuju rombongan Xiao yang pergi duluan memasuki gua abadi. Di sana Lanxian mengatakan kalau dirinya tidak setuju jika rombongan Xiao masuk duluan karena menganggap hal tersebut menjadi sebuah hambatan, apalagi mereka masih menganggap potensi dari Akademi Tianzhen yang sangat terbelakang. Hal itu dianggap sebagai kerugian besar, dan lebih baik orang-orang yang memiliki potensi besar seperti Akademi Suci dan juga Akademi Abadi yang pergi duluan. Apalagi ancaman dari para musuh dunia luar, jadinya mereka tidak ingin untuk peningkatan kekuatan mereka terhadap
terhambat karena Akademi Tianzhen. Lan Xian juga menambah dengan meremehkan Shihou bahwasanya Shihou yang masih berada di ranah Dewa Heavenly tidaklah spesial dari mereka berempat yang telah berada di Void Realm Dao. Perkataan itu pun seketika membuat Shihou marah dan juga ia teringat dengan perkataan Penetua Meng yang dimana Akademi Tianzhen memang selalu dipojokkan oleh dua akademi lainnya. Tetapi Penetua Meng tidak mempermasalahkan hal itu karena Penetua Meng yang ingin lebih berfokus keselamatan mereka semua dari serangan para dunia luar. Tetapi Xiao sendiri ia tidak suka dengan penindasan ini. Sebelumnya Xiao telah berjanji kepada Penetua Meng bahwasanya ia akan mengembalikan kehormatan dari Akademi Tianzhen. Yang langsung pun Xiao dengan marah memberikan sarkas kepada Lan Xian, yaitu Xiao mengatakan kalau ia akan menunjukkan kekuatan yang hina miliknya. 虚道境，谁不是？我便能放开与你一战。原来是隐藏实力。 Yang langsung pun aura sangat dahsyat dikeluarkan oleh Shihou yang seketika hal itu membuat semua orang kaget dengan kekuatan yang dimiliki oleh Shihou. Ternyata Shihou selama ini masih menyimpan rahasia kekuatannya. Dan Raja Matahari Ungu yang melihat Shihou mengeluarkan aura kekuatannya membuat Raja Matahari Ungu menjadi sangat lega karena ternyata Shihou tidak selemah yang ia pikirkan. Dengan hal ini maka Raja Matahari Ungu ingin menantang Shihou kembali, tetapi dengan seluruh potensi yang ia miliki tidak lagi menekankan kekuatannya di ranah Dewa Heavenly seperti sebelumnya. Dan langsung pun Raja Matahari Ungu mengeluarkan seluruh potensi kekuatannya yang dimana ia menggunakan kekuatan benih yang ia miliki, yaitu benih Qi Kondensasi Ungu. Yang seketika memberikan kekuatan sangat besar kepada Raja Matahari Ungu. Shihou juga sedikit dibuat kaget dengan kekuatan benih Qi Kondensasi Ungu yang dimiliki oleh Raja Matahari Ungu. Setelahnya Shihou juga langsung mengeluarkan potensi kekuatannya sambil merendahkan Raja Matahari Ungu dengan mengatakan kalau kau menggunakan kekuatan eksternal tetapi aku menggunakan kekuatan tubuhku sendiri, yaitu dengan Shihou menggunakan tubuh benihnya. Yang aura kekuatan tersebut membuat semua orang menjadi sangat kaget, termasuk teman-temannya Shihou karena mereka tidak mengetahui Shihou memiliki kekuatan sebesar ini, apalagi sampai membuat kelinci kecil pusing akibat tekanan kekuatan Shihou. 看见了宇宙。 Dan dengan kekuatan tubuh benihnya Shihou mampu untuk memecahkan kekuatan dari Raja Matahari Ungu yang seketika membuat ia tergoyahkan dan terjatuh dengan hina akibat aura kekuatan Shihou. Raja Matahari Ungu seketika mentalnya terjatuh karena ia benar-benar sekarang telah dikalahkan oleh Shihou. Kekuatan sejatinya ternyata tidak bisa dibandingkan dengan Shihou. Penetua Akademi Abadi memahami kenapa Shihou menang. Ia menjelaskan karena Shihou menempuh sebuah jalan yang tidak pernah dipilih oleh orang lain, yaitu menggunakan tubuh sebagai benih. Hal itu semakin membuat mental dari Raja Matahari Ungu semakin down karena Shihou berhasil menempuh jalan dianggap mustahil oleh semua orang. Dan setelahnya Shihou pun mengajak kepada semua orang untuk segera memasuki Gua Abadi. Tetapi di saat itu para puncak jenius lainnya mereka masih belum takut untuk menghentikan Shihou. Dengan di sana Grace Sutao kembali menghadang jalannya Shihou dengan mengeluarkan binatang naga dari kualinya. Dan setelah mereka masuk ke dalam Gua Abadi, binatang naga merah dari The Grace Sutao kembali untuk menghadang Shihou. Shihou dengan kekuatannya melindungi teman-teman dan juga para rombongannya, dan juga Shihou menyuruh kepada mereka untuk pergi duluan, sedangkan Shihou akan menghadapi ancaman itu sendirian. Dan setelahnya naga merah tampak muncul untuk berhadapan dengan Shihou, tetapi di lain sisi juga kita diperlihatkan dengan sosok misterius yang melaporkan mengenai kekuatan Shihou kepada atasannya, dan atasannya tampaknya tertarik untuk menghadapi Shihou juga. Tetapi setelah itu cerita bersambung dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan pertarungan Shihou kembali melawan para jenius puncak, yang dalam pertarungan ini nantinya Shihou akan benar-benar bisa mengalahkan mereka semua, dan Shihou pun diakui kekuatannya oleh semua orang. Dan setelahnya pun mereka melanjutkan perjalanan menuju ke tempat dari Gua Abadi, yang akhirnya Gua Abadi telah terbuka, dan di dalam
dalam gua abadi tersebut mereka akan memasuki sebuah kota kuno yang dimana kota itu merupakan kota abadi logam. Dengan awalnya kota tersebut nantinya akan tersegel, tetapi karena adanya binatang cilin yang memiliki garis keturunan sejati membuat kota itu bisa dibuka dan mereka bisa masuk ke dalam sana, dan mereka nantinya di sana akan menemukan sebuah tempat harta, yaitu sebuah kolam yang kolam tersebut mengandung kekuatan dari 3 rantai abadi, yang kolam tersebut juga akan dijaga oleh para makhluk mini, dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.这万法可解。